Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengetahui dalam tutorial ini bagaimana caranya menggunakan Google Classroom. Pada sesi kali ini kita akan berkenalan dulu dengan Google Classroom. Kita sebagai user harus memiliki akun Gmail untuk bisa menggunakan Google Classroom. Ya. Pertama kita buka dulu browser, yaitu Google Chrome. Lalu setelah itu kita pastikan sudah masuk ke dalam akun kita yang sudah kita buat. Kalau belum punya akun, dibuat saja di Google, make account ya. Baik, ini saya sudah masuk ke dalam salah satu akun Google saya. Maka kita bisa mengklik ikon titik-titik ini, lalu kita arahkan ke Google Classroom ini ya, Classroom. Kita klik ya. Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Classroom membantu kelas berkomunikasi, menghemat waktu dan tetap teratur. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada panduan untuk bergabung dengan kelas pertama Anda, membuat atau bergabung. Ya, kalau kita klik tanda plus ini, di sini ada gabung ke kelas atau membuat kelas. Apabila kita ingin menjadi teacher atau guru, maka kita akan membuat kelas. Tapi terkadang kita juga menjadi murid atau siswa sebuah course atau pelajaran tertentu, maka kita apabila ingin bergabung dengan kelas yang dibuat oleh orang lain, maka kita pilih gabung ke kelas ya. Dalam hal ini kita akan berlaku sebagai seorang teacher, maka kita pilih buat kelas ya. Lalu di sini ada bagaimana menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa ya. Di sini jika demikian sekolah harus mendapat akun G Suite gratis ya. G Suite for Education ini memang ditawarkan oleh Google Edu untuk sekolah-sekolah. Apabila kita bergabung dengan Google Suite for Education, nanti kita bisa membuat email di Google ya, dengan domain di belakangnya sesuai dengan sekolah yang kita inginkan. Tidak lagi gmail.com, tapi bisa nama sekolah.sch.id misalnya, seperti itu. Nah, ini sudah dibuat kelas, maka kita bisa membuat di sini nama kelasnya yang harus diisi, wajib. Lalu bagian, mata pelajaran, ruang, dan seterusnya. Di nama kelas ini bisa kita namakan misalnya pelajaran apa, misalnya TIK. Bisa juga diberikan juga nama gurunya misalnya. Baik, TIK. Kalau kita mau berikan kelasnya juga boleh, TIK kelas 10 IPA ya. Lalu bagian ini bisa diisi dengan misalnya tahun pelajaran misalnya ya. Mata pelajaran ini bisa ditulis mata pelajarannya apa, begitu. Kelasnya bisa dibuat seperti ini saja, kelas 10 IPA mata pelajaran TIK. Ruangan ini untuk memperjelas saja sih, tidak harus diisi. Oke, di sini juga bisa diisi misalnya nama gurunya misalnya. Nah, ini bebas.
Lalu kalau sudah dibuat bisa langsung diklik make atau buat create ya. Kebetulan di Google Classroom ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini diklik saja, maka jadilah kelas 10 IPA Bapak Syarif tahun pelajaran 2020 ya. Nah, apabila kita merasa oh ini namanya masih kurang pas nih, kita ingin mengedit gitu ya, namanya ingin kita edit lagi, kita bisa lari ke sini, klik kelas. Di sini ada tampilan, kalau sudah nanti sudah banyak pelajaran akan tampil kotak-kotak seperti ini. Nah, pada sebelah kanan ini ada, setiap kelas itu punya menu titik 3 yang bisa kita klik. Lalu kita edit. Misalnya, wah ini saya sudah kasih mata pelajaran tapi nggak jelas di sini. Di pelajarannya tidak muncul, maka saya tambahkan saja di sini TIK. Lalu disimpan lagi, maka namanya berubah menjadi TIK seperti yang saya inginkan ya. Baik, di sini juga bisa kita lihat ada menu selain edit, juga ada salin, ada arsip. Apabila kita mengetik arsip itu, maka kelas ini akan di remove dari tampilan ini dan diarsipkan. Kalau kita salin, maka dia akan membuat sebuah kelas yang baru persis dengan kelas yang kita copy ya, atau kita salin. Jadi sebaiknya apabila kita ingin menggandakan sebuah kelas, maka yang isinya persis sama, sebaiknya kita lengkapi dulu isi kelas ini, lalu setelah itu untuk kelas-kelas yang lain, misalnya kelas 10 IPS atau 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, maka kita bisa langsung salin dari sini sehingga menghasilkan kelas yang sama. Hanya saja untuk kelas yang berbeda dengan murid yang berbeda. Demikian. Baik, lalu kita kembali ke kelas ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu dilihat. Di atas ini kita ada menu forum, ada tugas kelas, anggota, dan nilai. Forum ini adalah bagian depan dari Google Classroom. Yang pertama kali terbuka. Di sini bisa kita membagikan post komentar-komentar untuk siswa kita terkait apa yang sudah diposting di dalam Google Classroom. Jadi apabila nanti Bapak Ibu membuat materi, membuat assignment atau tugas, semuanya ketika diposting akan muncul di sini. Dan siswa bisa memberikan komentar-komentarnya melalui posting di kotak teks ini. Lalu juga ada tugas kelas. Ini adalah bagian yang paling sering kita akses karena untuk memasukkan konten pembelajaran kita melalui menu tugas kelas ini. Kalau di versi bahasa Inggrisnya ini forum stream ya ditulisnya. Lalu tugas kelas ini classwork, anggota ini people, dan juga nilai itu grade ya. Nah, di sini kita bisa menetapkan atau membuat tugas kelas untuk kelas kita, membuat tugas dan pertanyaan ya, menggunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit. Jadi kalau kita ingin membuat berbagai sub bahasan atau bab-bab tertentu, kita bisa memasukkannya ke dalam topik. Nanti akan muncul topiknya di sini. Lalu juga banyak hal yang bisa kita buat di sini. Kalau kita lihat ada tugas kuis, pertanyaan, materi, dan topik. Nah, ini akan kita bahas nanti secara mendetail dalam video yang berikutnya. Lalu untuk anggota ini adalah bisa guru lain yang kita undang untuk menjadi atau mengajarkan materi yang kita buat.
misalnya kita ada MGMP kelas ya, kita bisa untuk pembuatnya bisa satu orang saja, lalu nanti guru yang lain bisa kita undang di sini dengan cara menambahkan ya, undang pengajar. Mengundang pengajar ini syaratnya kita mengetahui email Gmail dari guru lain yang ingin kita undang. Lalu juga untuk siswa bisa kita tambahkan dengan cara mengundang, lalu kita masukkan email siswa yang ingin kita jadikan pemirsa atau siswa dalam kelas kita. Memang kesulitannya adalah kita harus mengetahui email masing-masing siswa, dan ini cukup memberatkan karena harus dimasukkan satu-satu. Maka cara yang paling mudah untuk mengundang siswa adalah dengan kita membagikan kode kelas ini ya. Di sini ada kode kelas. Nanti bisa kita share kode kelas ini melalui WA atau melalui Telegram, bisa dengan email juga ya. Sehingga siswa mengetahui kode apa yang harus mereka masukkan ketika mereka membuka Google Classroom. Baik, lalu terakhir di sini ada nilai. Nilai ini masih kosong karena masih tidak ada siswa di kelas kita. Jadi nanti setelah siswanya kita tambahkan atau siswanya sudah ada yang masuk, belum mengumpulkan tugas dan sebagainya, bisa kita nilai hasil pekerjaan mereka. Demikian ya untuk pertama kali terkait Google Classroom ini. Nah, selanjutnya di video berikutnya kita akan mendalami bagaimana menggunakan forum, lalu tugas kelas, anggota, dan juga menilai pekerjaan siswa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.